Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Rizky Abdillah dari kelompok 19. Pengertian modal. Modal menggambarkan hak pemilik atas perusahaan yang timbul sebagai akibat penanaman investasi yang dilakukan oleh pemilik atau para pemilik. Badan usahanya diantaranya ada 1. Perseorangan, persekutuan, dan perseroan. Perseroan untuk mendapatkan daya guna membiayai kegiatan operasinya, maka suatu perseroan mengeluarkan sejumlah surat atau sertifikat saham yang dijual kepada para pendiri dan orang berminat. Karakteristik perseroan diantaranya ada 1. Kesatuan usaha yang terpisah, tanggung jawab terbatas, pemindahan pemilik, 4. Kelangsungan hidup, kemampuan peningkatan modal. Yang selanjutnya, organ perseroan, rapat umum pemegang saham. Di antaranya organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang telah diserahkan kepada direksi atau kemitraan. Direksi, organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan. Yang terakhir, komisaris, orang perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Demikian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Askia, jurusan dari manajemen. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang saham yang bernilai pari dan juga saham yang tidak bernilai pari. Jadi, pada akte pendirian itu biasanya menyebutkan bahwa nilai tertentu untuk tiap lembar saham disebut dengan nilai pari. Dan kadang akte pendirian itu tidak menyebutkan nilai tertentu bagi saham yang dikeluarkannya atau saham yang tidak bernilai pari. Tapi agio itu apabila saham dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai parinya, maka selisih kelebihan harga dijual di atas nilai pari, disebut dengan agio atau premium. Selanjutnya yaitu saham yang diperoleh kembali atau saham treasury. Apabila suatu perseroan membeli saham, sahamnya yang sudah beredar tetapi tidak bermaksud untuk menghentikan sahamnya itu, maka saham itu disebut dengan saham diperoleh kembali. Apabila saham dibeli oleh perusahaan, maka akan terjadi pengurangan modal pemilik. Saham yang berada di tangan perseroan tidak memiliki hak suara. Pencatatan pembelian kembali saham dengan mendekat rekening saham diperoleh kembali sebesar harga perolehannya. Rekening tambahan modal. Rekening modal dalam suatu perusahaan dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu 1. Modal saham, 2. Tambahan modal, 3. Laba ditahan. Tambahan modal, agio saham, penjualan saham yang diperoleh kembali, saham sumbangan. Setelah saham-saham tersebut menyebar, bagian modal perseorangan akan menunjukkan rekening-rekening. Laba ditahan dan dividen. Laba perseorangan selalu menjadi menarik perhatian para pemilik dan investor. Saldo rekening laba ditahan menggambarkan bagian dari modal yang timbul dari kekayaan perusahaan atau dari hasil operasi yang mendatangkan keuntungan. Dividen merupakan laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Kebijaksanaan komisaris harus memperhatikan kepentingan perseorangan dan juga memperhatikan perkembangan perusahaan. Dividen adalah bagian laba yang dibagikan kepada para pemegang saham. Macam-macam dividen. 1. Dividen tunai. Dividen tunai adalah dividen yang dibayarkan dalam bentuk tunai dan kas